Perkenalkan, nama saya Dimas Putualam Surya Laksana. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi sejarah, yaitu sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai sejak berlakunya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan berakhir pada kepemimpinan Presiden Soekarno, yaitu pada tanggal 1966. Alasan mengapa disebut demokrasi terpimpin ialah karena pada masa pemerintahan saat itu masih mengandalkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Dekret Presiden. Pada pemilu tanggal 5 Desember 1555 berhasil dilantik dua anggota dewan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Penyusun Undang-Undang atau Konstituante. Pada 10 November 1556, Konstituante dilantik dengan tujuan utama yaitu merumuskan undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Serikat 1950 tanpa ada pembatasan waktu. Namun hingga tahun 1967, Konstituante sama sekali belum dapat menyelesaikan tugasnya, yaitu merumuskan undang-undang baru. Untuk kepentingan keamanan negara, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang berisi 1. Pembubaran Konstituante, 2. Pembubaran UUDS 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembentukan DPAS dan MPRS. Selain itu, dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin juga terdapat 1. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR RG. 2. Pembentukan Front Nasional. 3. Pembentukan DPAS. 4. Pembentukan kabinet baru. Perjuangan dalam pembebasan Irian Barat. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia melakukan 3 cara, yaitu 1. Perjuangan diplomasi, 2. Konfrontasi ekonomi dan politik, serta yang ketiga yaitu konfrontasi militer. Perjuangan diplomasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama diplomasi secara bilateral, yaitu merundingkan langsung masalah Irian Barat dengan Belanda. Yang kedua yaitu membawa masalah Irian Barat ke PBB. Namun sayangnya kedua usaha tersebut harus gagal. Konfrontasi ekonomi politik. Oleh karena gagalnya perjuangan diplomasi, maka perjuangan Indonesia dilakukan dalam konfrontasi ekonomi politik. Akhirnya pada Maret 1962 Belanda diusulkan untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB. Namun di sana Belanda tidak mengindahkan usul dari PBB, dan tanpa persetujuan PBB itu sendiri, Belanda kemudian membangun negara Papua lengkap beserta lagu kebangsaannya. Konfrontasi militer. Melihat apa yang dilakukan Belanda tersebut, pemerintah kemudian segera mengambil tindakan. Pada tanggal 19 Desember 1962, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta. Peristiwa tersebut menjadi tanda dari dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Berbagai operasi telah dilancarkan dengan upaya untuk membebaskan Irian Barat. Melihat situasi yang genting tersebut, pada Maret 1962, Amerika kemudian mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker. Indonesia menyambut baik usul tersebut, namun Belanda sama sekali tidak memberikan tanggapan. Hingga Komando Mandala melancarkan beberapa operasinya. Akhirnya, pada 15 Agustus 1962 terjadi persetujuan antara Indonesia dan Belanda. Belanda kemudian setuju untuk menyerahkan kembali Irian Barat kepada Republik Indonesia. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Secara umum,
Keadaan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin bisa dibilang sangatlah suram. Untuk menanggulangi keadaan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bappenas ini dibangun pada tanggal 15 Agustus 1959. Yang kedua yaitu penurunan nilai mata uang atau devaluasi. Yang ketiga, deklarasi ekonomi. Dan keempat, kebijakan-kebijakan lainnya yang dibuat oleh pemerintah.